Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Yuningrum. Saya bekerja di Universitas Respati Yogyakarta sejak tahun 2016. Saya merupakan salah satu staf di program studi kesehatan masyarakat program sarjana. Background pendidikan saya juga berhubungan dengan epidemiologi. S1 saya di Universitas Ahmad Dahlan mengambil peminatan epidemiologi dan S2 saya di Universitas Gadjah Mada juga mengambil peminatan epidemiologi lapangan. Background pendidikan saya adalah epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu dan seni yang mempelajari pola penyebaran penyakit serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah epidemiologi penyakit menular. Mata kuliah ini diberikan di semester 3 dengan besaran 3 SKS dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Deskripsi mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dasar epidemiologi penyakit menular secara umum, konsep penyebab penyakit menular, dan aspek penanggulangan penyakit menular. Mahasiswa akan mempelajari tentang pengenalan konsep epidemiologi penyakit menular, pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular. Capaian pembelajaran sikap. Yang pertama adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan. Menguasai konsep teoritis dan analisis mendalam untuk bidang pengetahuan epidemiologi secara khusus untuk mampu memformulasi penyelesaian masalah kesehatan secara prosedural. Capaian pembelajaran keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian pembelajaran keterampilan khusus yang pertama, mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip dasar dalam epidemiologi sebagai metode dan alat dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Yang kedua, mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip dasar ilmu kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan mampu memanfaatkan untuk melakukan analisis pengaruh lingkungan fisik dan tempat kerja terhadap resiko sakit pada individu dan masyarakat. Mahasiswa juga akan belajar tentang penyakit dengan kategori vector-borne disease, water and foodborne disease, PD3I, penyakit yang dapat disembuhkan dengan imunisasi, zoonosis, airborne disease, sexual transmitted disease, new emergency disease, dan neglected. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan secara daring menggunakan LMS. Metode pembelajaran berupa contextual instruction, discovery based learning, project based learning, dan problem based learning. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, ketemu lagi ya dengan saya, Ibu Hesti Yuningrum. Di sini nanti kita akan belajar tentang mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Tapi sebelumnya semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Bu. Sehat, Ya, Ibu. selalu jaga kesehatan ya. Nah, sebelum memulai mata kuliah epidemiologi, ini ada kontrak kuliah yang harus kalian ketahui bahwa mata kuliah epidemiologi ini ada 3 SKS ya. Ini adalah tim, jadi sebagai koordinator itu Ibu Naomi, kemudian ada Pak Nugroho Susanto, dan saya yang akan mengampu mata kuliah epidemiologi. Nah, kemudian
ini apa namanya? Yang kedua adalah penilaian pada saat mata kuliah nanti itu ada jenis tugas yang harus kalian kerjakan. Itu ada laporan analisis, portofolio, review jurnal, dan makalah. Itu bobotnya sudah ada di sini ya. Yang paling tinggi itu laporan dengan makalah, yang lainnya 10-10. Kemudian ada UTS dan ujian akhir semester, ini 25-25, jadi jumlahnya 100%. Kemudian nanti untuk nilai akan dibagi menjadi beberapa, ini ada A, Amin, ranknya juga sudah ada, jadi kalau kalian mendapatkan nilai 80 nanti Amin, kalau 85 itu adalah A, ya sampai nilai E pun ada. Jadi mahasiswa hanya melakukan KRS atau presensi kehadiran kurang dari 75%, itu nilainya E ya. Kemudian tidak memenuhi ketentuan mata kuliah, bila ada yang praktikum dan tidak hadir juga E, dan tidak mengikuti UTS dan UAS. Untuk proses penilaian pembelajaran, untuk contoh ya, ini untuk laporan kelompok nanti ada penilaiannya. Itu ada, kalau sikapnya itu dinilai dari ketepatan waktu mengerjakan, keaktifan, kesopanan, kemampuan bekerja sama secara berkelompok, kemudian berkomunikasi, inisiatif, kedisiplinan, kreativitas ya, mungkin bisa menggunakan teknik-teknik lain, dan tanggung jawab. Tadi tugasnya ya 4 ini untuk mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Ini juga contoh sistematika laporan ya. Jadi kalau misalnya nilainya 3 itu ya semuanya lengkap, tata tulis dan segala macamnya terpenuhi. Kemudian aturan perkuliahan, karena ini 3 SKS, 21 pertemuan, jadi maksimal atau minimal kalian harus hadir 18 kali ya, 75%, maksimal hadir terus. Kemudian ini ada 2 kali pertemuan, hari Senin itu di sesi keempat dan Selasa di sesi ketiga. Kemudian kalau jika dosen nanti tidak bisa berhalangan hadir, maka akan melapor kepada koordinator kelasnya. Dan pemberian tugas ataupun kuis, kalau misalnya terlambat, kemudian tidak masuk, selain ada alasan yang bisa diterima, itu kita tidak menerima. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengerjakan, harus ada alasan yang jelas. Baiklah, untuk selanjutnya kita mulai materi kita. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan saya berikan, deskripsi singkat dari mata kuliah EPM ini adalah, pada mata kuliah ini nanti kalian ya mahasiswa itu akan belajar tentang konsep dasar epidemiologi penyakit menular secara umum, kemudian konsep penyebab penyakit menular dan aspek penanggulangan penyakit menular tersebut. Jadi kalian akan mempelajari konsep pencegahan penanggulangan, kemudian kategori penyakit-penyakit yang akan diajarkan nanti adalah penyakit dengan kategori vector-borne disease, water and foodborne disease, PD3I, zoonosis, airborne disease, sexual transmitted disease, new emergency disease, dan neglected. Ya, jadi nanti kalian selama 21 pertemuan akan mendapatkan kategori penyakit yang sudah ada di deskripsi mata kuliah ini. Mungkin sebelum masuk ke materi, jadi saya akan menerangkan tentang PD3I ya. Mungkin saya akan bertanya dulu, apa sih itu PD3 ini, pengetahuan umum ya. Kalian pasti sering dengar gitu, PD3 itu apa. Lutfi bisa dijelaskan atau apa sih itu PD3I? Tadi sepertinya ada hadir. Baik, Bu. Ya, PD3 itu apa? Coba Lutfi ininya, camnya. PD3I itu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, jadi PD3 adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian ada beberapa contoh atau yang termasuk PD3I. Contoh PD3I itu apa? Dea mungkin bisa menjawabnya, memberikan contohnya. Ya, Bu. Contoh dari
PD3 itu ada polio, ada hepatitis B, dan ada difteri, ada pertusis juga, dan juga ada tetanus neonatorum, Bu. Ya. Begitu. Jadi selain nanti yang akan saya berikan, banyak ya penyakit yang bisa dapat dicegah dengan imunisasi. Materi saya yang pertama tentang PD3 itu adalah campak ya. Jadi mungkin kalian juga sering mendengar ya, atau mungkin pernah pernah terkena penyakit campak. Kalau Sahid pernah terkena penyakit campak sebelumnya? Alhamdulillah belum sih, Bu. Belum. Kalau KLB campak di daerahmu pernah ada? Setahu saya sih belum ada kalau untuk KLB campak, Bu. Oh, bagus ya, berarti mungkin imunisasi di tempatnya Sahid. Di mana Sahid tempatnya? Kandangan, Bu, Temanggung. Temanggung, ya itu mungkin imunisasinya bagus ya. Jadi cakupan imunisasinya tinggi untuk campak. Jadi alhamdulillah tidak ada KLB campak atau saya sendiri belum pernah ya. Tapi sudah divaksin? Sudah, Bu. Alhamdulillah juga. Oke ya, untuk penyakit campak ini kita mulai dari definisinya. Jadi penyakit campak ini dikenal juga sebagai morbili atau measles. Jadi nama lain dari campak itu kalau di bahasa kedokteran itu adalah morbili atau measles ya. Kita bisa melihat orang yang terkena campak itu seperti ini ya bentuknya. Dan penyakit ini adalah penyakit yang sangat menular, jadi infeksius. Tetapi orang yang kebal atau pernah diimunisasi atau mungkin dia pernah terkena sebelum diimunisasi itu akan kebal terhadap penyakit campak ini. Kalau dilihat dari epidemiologinya ya, penyakit campak ini sudah ada dari tahun 1980 dan waktu itu menyerangnya itu diperkirakan sudah lebih dari 20 orang yang terkena di seluruh dunia. Dan 2,6 juta itu meninggal setiap tahunnya dan sebagian besar menyerang anak-anak yang balita. Jadi memang penyakit ini bukan penyakit baru, penyakit yang sudah ada sejak dulu. Kemudian seiring berjalannya waktu sejak tahun 2000-an ya sudah lebih dari 1 miliar anak di negara-negara yang beresiko tinggi itu sudah divaksinasi melalui program imunisasi. Jadi melalui program ini anak-anak yang beresiko tinggi itu sudah menerima vaksin. Dan di tahun 2012 kematian akibat campak juga telah mengalami penurunan ya sebesar 78% secara global. Jadi sudah mulai menurun karena adanya imunisasi. Dan Indonesia sendiri merupakan salah satu dari negara dengan kasus campak terdunia. Jadi di tempat kita ini kasus campaknya juga lumayan banyak ya. Penyebab campak sendiri itu adalah virus ya. Jadi virus campak ini contoh ya ilustrasi atau kalau kita lihat di mikroskop kemungkinan virus campak itu seperti ini. Dan ini bisa mati sebenarnya virus ini itu dengan sinar ultraviolet, bahan kimia, bahan asam, dan pemanasan. Nah, kalau kita melihat karakter campak ya, dari dia bisa menular, itu melalui pernafasan atau percikan, kemudian virus akan tumbuh ya di dalam sel, di tenggorokan, paru, dan gejala ini akan muncul setelah 10-12 hari. Dan kemudian orang yang terinfeksi mengalami demam yang berlangsung itu 2-4 hari diikuti dengan batuk, pilek, serta mata merah dan berair. Setelah muncul ruam, itu akan berlangsung 5-6 hari, ini menyeluruh ya, dimulai dari kepala, kemudian dia menyebar ke dada, tangan, dan kaki. Jadi dia akan muncul ruam-ruam. Dan virus ini sudah dapat ditularkan tuh 4 hari sebelum rasnya atau ruamnya ini muncul, dan setelah 4 hari setelah ruam ini muncul tuh sangat menular. Jadi kita lihat ya penularannya tadi melalui droplet, percikan ludah saat batuk dan bersin, atau melalui cairan hidung, dan menularnya itu 4 hari sebelum dan 4 hari sesudah muncul ruam kemerahan. Dan rata-rata masa inkubasinya itu 7-18 hari. Jadi tergantung tubuh kita bisa menerima dari si virusnya itu berapa hari. Kemudian gejala awal pasti sama ya dengan penyakit-penyakit lainnya, itu pasti ada demam, biasanya batuk, pilek,
Kalau yang campak ini ada radang mata atau konjungtivis. Kemudian akan muncul ruam tadi, ruam kemerahan. Dan bentuknya dia makulopapular ya, jadi kecil-kecil menyebar gitu. Dia akan muncul 2-4 hari setelah di gejala awal ini, setelah demam atau batuk, pilek, ini dia akan muncul ruam. Nah, ini punya gejala khas, jadi akan ditemukan koplik spot atau bercak putih keabuan dengan dasar merah di pipi bagian dalam. Nah, ini akan ditemukan seperti ini ya, di dalam mulutnya ya. Kita lihat di sini, jadi ada bercak putihnya. Nah, ini namanya adalah koplik spot. Nah, ini gejala khasnya dari campak nih seperti ini. Nah, kalau kita lihat perjalanan penyakit campak ya, dari kita sehat, masa inkubasinya ya, tadi bisa 10-14 hari, kemudian ada gejala awal 2-4 hari, kemudian akan timbul ruam setelah ada demam, ruam akan timbul, dan kalau misalnya kita imunnya bagus, otomatis akan sembuh dan penyembuhan. Kemudian kalau misalnya imun kita menurun ya mungkin akan bisa komplikasi atau bisa perburukan. Karena campak ini ada komplikasinya ya. Komplikasi campak ini pada anak, beberapa yang bisa menyertai campak itu ada diare, kemudian ada pneumonia, ini yang paling sering, pneumonia atau radang paru, kemudian ensefalitas atau radang otak, kebutaan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tetapi kalau anaknya imunnya bagus, ya pada saat anaknya sehat, gizinya cukup, ini dia akan jarang menyebabkan akibat yang serius gitu ya. Mungkin perjalanannya ya seperti ini, dari dia sehat, sakit ya kemudian akan sembuh, mungkin bisa sampai 10-14 hari atau mungkin lebih cepat kalau penanganannya bagus. Nah, karena campak ini adalah disebabkan virus, biasanya penanganan atau pengobatannya ya cukup dengan istirahat. Kemudian banyak minum dan makan yang bergizi tinggi. Dan obat-obatnya atau cara untuk meredakannya itu adalah per gejalanya. Kalau demam dikasih obat penurun panas, kemudian kalau misalnya batuk ya dikasih obat batuk gitu ya. Jadi per gejala yang dirasakan obatnya itu sendiri-sendiri gitu. Nanti dia akan sembuh sendiri kalau kita banyak minum, istirahat, kemudian makan bergizi. Tetapi kalau kemungkinan ada komplikasi tadi harus segera ya konsultasi ke dokter. Kemudian untuk pencegahannya, karena ini tadi masuk PD3I ya, jadi penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, otomatis penyakit ini dapat dicegah melalui program imunisasi. Sekarang juga sudah banyak dicanangkan untuk harus dan masuk ke imunisasi wajib ya, yang harus diterima oleh bayi dan balita. Kemudian yang kedua isolasi, karena penyakit ini menular, jadi harus anak yang sakit itu diisolasi ya, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu dengan orang lain agar tidak menularkan kepada anak lain gitu. Jadi memang harus diisolasi. Nah, untuk bayi dan balita, campak ini diberikan usianya 9 bulan ya, harus usia 9 bulan. Kalau belum 9 bulan itu belum boleh terkena dikasih imunisasi campak. Dan kemudian ada pemberitahuan bahwa pemerintah atau peraturan Kementerian Kesehatan nomor 12 tahun 2017 itu pemberian imunisasi campak itu dapat dilanjutkan atau ada boosternya di dosis kedua itu pada usia 18. Karena mungkin banyaknya KLB, jadinya tidak hanya satu kali diberikan, jadi di usia 18 itu harus dilanjutkan dengan dosis yang kedua. Nah, untuk diagnosisnya ya, untuk melihat apakah dia ini campak atau bukan, ini bisa dilihat dari spesimen atau pemeriksaan campaknya. Jadi kalau misalnya dia dibawa ke fasilitas kesehatan, kemudian diperiksa menggunakan spesimen darahnya, kemudian IgM-nya ya. Jadi yang diperiksa hasilnya dari lab nanti IgM, kalau dia negatif berarti dia bukan campak. Kalau misalnya dia positif berarti dia adalah kasus campak. Jadi secara pasti atau sudah benar secara lab itu kalau IgM-nya positif.
Kemudian kalau misalnya tidak dilakukan pemeriksaan lab, tapi gejala-gejalanya mirip dengan campak, kemudian ada hubungan epidemiologi ya. Jadi memang di situ ada yang pernah sakit campak atau ada yang memang sedang sakit campak, kemudian diperiksa sesuai gejala, kita bilangnya adalah kasus campaknya pasti secara epidemiologi dan biasanya itu KLB. Tetapi kalau tidak ada hubungan epidemiologinya, tidak ada kasus pasti ya, tapi mirip, ya itu kita bilangnya kasus campaknya itu klinis. Nah, semua ini bisa kalian lihat ya, mungkin ingin mendalami lebih lanjut masalah campak ini, jadi nanti bisa dicek di sumbernya itu, saya melihat di Kemenkes ya, sumbernya itu di Pusdatin ya, Infodatin ya, informasi pusat terkini dari Kementerian Kesehatan ya. Oke, sampai di sini ya untuk materi campak. Kemudian bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Nah, jadi kasus di tempat saya itu ada mungkin hampir 20% dari ibu yang memiliki balita tuh mereka nggak mau vaksin anaknya, Bu, vaksin anaknya untuk campak gitu kan, Bu. Nah, jadi di usia itu kan vaksinnya diberikan pada usia 9 bulan ya, Bu, sama 18 bulan tadi. Nah, pas sudah anaknya lewat dari umur itu, misalnya dia udah umur 5 tahun atau udah 7 tahunan gitu baru mau divaksin, itu apakah boleh atau enggak, Bu? Karena kemarin kan telat gitu, karena mereka nggak mau vaksin. iya. Iya, terima kasih Dea. Untuk anak-anak yang belum atau dia telat ya, itu memang wajib ya, karena ini adalah salah satu imunisasi wajib dari pemerintah yang semua anak memang harus mendapatkannya. Itu kalau misalnya terlambat secepatnya, kalau misalnya mungkin terlambatnya karena dia lupa pernah divaksin atau belum, atau diimunisasi, atau mungkin dia karena sakit ya, jadi pas jadwalnya imunisasi anaknya sakit, kemudian kan pasti akan mundur dan kemudian jadwalnya mungkin mundur lagi jadi lupa, itu masih harus secepatnya. Kalau misalnya ingat secepatnya harus diimunisasi campak, itu batasnya bisa sampai 2 tahun. Sebenarnya kita juga yang dewasa pun kalau misalnya lupa dulu pernah campak atau tidak, itu juga boleh sebenarnya imunisasi campak kalau misalnya ingat. Ya biasanya kan imunisasi itu ada masa waktunya ya, jadi ada yang bertahan sampai 2 tahun, 4 tahun gitu. Jadi kalau misalnya imunnya sudah rendah di dalam tubuh kita booster lagi dikasih imunisasi campak boleh. Baik, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Saya, Bu, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya di suatu daerah itu terjadi KLB campak, terus di situ statusnya di daerah tersebut sudah dilakukan vaksinasi, apakah itu wajib dilakukan vaksin lagi atau tidak, Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Karista. Karena KLB campak ini bisa menyebabkan penyakit campak ini bisa menyebabkan KLB ya. Kemudian pada saat KLB-nya itu meledak gitu kan, kita tidak akan melihat statusnya dia apakah sudah pernah atau belum, semuanya wajib diberikan imunisasi campak gitu, karena itu adalah herd immunity ya. Jadi kalau misalnya statusnya, oh dulu saya sudah pernah gitu, tapi kan sekarang ada KLB gitu, jadi semua orang yang di daerah tersebut itu wajib untuk diimunisasi campak untuk nanti bisa menimbulkan herd immunity. Jadi memang kita tidak akan melihat statusnya apakah dia sudah pernah atau belum, terkecuali kalau misalnya ada KLB di satu daerah, kalau memang mewajibkan atau salah satu solusinya adalah untuk menekan KLB itu dengan imunisasi campak, ya kita akan semua akan dilakukan dengan imunisasi campak. Jadi di booster ulang semuanya.
Oke, selanjutnya saya sudah merangkum ya sebenarnya dari penyakit campak ini. Saya membuat sebuah, biar kalian pembelajarannya itu lebih gampang, saya sudah membuat video yang nantinya bisa dilihat, sudah saya masukkan ke dalam YouTube juga. Ini akan saya tunjukkan, bisa dilihat. Jadi memudahkan untuk belajar ya. Biasanya kalau dengan video tuh kalian belajar lebih gampang. Ini nanti bisa dilihat di ini ya, kelihatan nggak ya? Videonya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oh, oke. Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Ya, ini nanti bisa selanjutnya bisa dilihat di YouTube ya. Ini contohnya saja yang sudah saya buat. Campak adalah infeksi virus yang ditandai dengan munculnya ruam di seluruh tubuh dan sangat menular. Dalam bahasa kedokteran, penyakit campak disebut sebagai morbili, measles, atau rubeola, dan umumnya mengenai anak-anak. Campak disebabkan oleh paramyxovirus atau virus campak. Penyakit campak ini menular lewat saluran pernafasan, yaitu ketika penderita campak batuk, bersin, atau berbicara, ia akan dapat menulari orang-orang di sekitarnya. Gejala khas campak yaitu koplik spot atau bintik kecil berwarna putih dengan warna putih kebiruan di tengahnya, ditemukan pada lapisan dalam pipi. Dan yang kedua adalah ruam kulit berwarna merah, kecil-kecil rapat dan rata hampir di seluruh tubuh. Cara mencegah campak yaitu dengan vaksinasi atau imunisasi campak yang termasuk dalam program imunisasi wajib diberikan kepada bayi di atas 6 bulan di Indonesia. Imunisasi campak umumnya diberikan pada usia 9 bulan. Ya, itu salah satu yang saya bikin memudahkan kalian untuk belajar atau memahami lebih dalam tentang campak. Boleh nanti kalau misalnya membuat video atau poster boleh juga gitu untuk tambahan nilai. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya telah hadir dan saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.